Gereja di sini bukanlah suatu gedung atau tempat di mana para jemaat berkumpul, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret yang mempersatukan semua orang dalam roh, di mana ada kesatuan baik itu secara antar anggota maupun antara anggota dengan Yesus Kristus, dan juga sebagai sarana pertemuan antara Allah dengan manusia. Gereja adalah persekutuan para kudus, yang berarti gereja merupakan umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus. Selain itu, gereja juga adalah misteri dan sakramen. Dalam hal ini, misteri lebih menunjukkan segi ilahi, sedangkan sakramen menunjukkan segi insani. Misteri memiliki arti hadir dan mengaktifkan realitas spiritual ilahi yang hanya bisa dilihat dengan mata iman. Sedangkan sakramen berarti bahwa gereja di dalam Kristus, yakni adalah tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan persatuan seluruh umat manusia. Gereja dilengkapi dengan jabatan hierarkis dan sekaligus merupakan persekutuan rohani yang diperkaya dengan karunia-karunia surgawi. Sifat-sifat atau ciri-ciri gereja ialah 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Melalui 4 ciri ini, gereja menyatakan bahwa yang insani dan yang ilahi bersatu di dalam diri gereja. Gereja yang satu menyatakan bahwa pola dan prinsip terukur misteri kesatuan gereja ialah kesatuan Allah yang tunggal dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Juga yang terpenting dalam kesatuan ini bukanlah kesatuan semu, melainkan kesadaran akan kesatuan iman karena rahmat Injil Yesus Kristus. Gereja yang kudus menyatakan bahwa gereja menjadi kudus karena Yesus Kristus membuatnya kudus. Dalam konsep kesucian ini, sikap dasar, yaitu sikap yang dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana respon kita ketika sedang berada dalam kesulitan, kata-kata yang sering diucapkan, apa yang menjadi prioritas kita dalam mengambil keputusan, dan lainnya. Semua hal-hal ini adalah merupakan hal yang pokok. Gereja yang Katolik menyatakan bahwa gereja tidak hanya diutus oleh Kristus ke seluruh dunia, tetapi juga hadir di dalam diri setiap jemaat. Utamanya, gereja disebut Katolik karena tersebar di seluruh dunia dan mengajarkan ajaran iman kepada semua manusia yang ingin disembuhkan secara lengkap dan menyeluruh di segala zaman. Gereja yang Apostolik menyatakan bahwa gereja itu dibangun atas dasar para rasul, para nabi, dan dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Hal ini berarti bahwa gereja yang sekarang masih sama dengan gereja perdana, yakni gereja para rasul, di mana gereja yang sekarang senantiasa berpegang pada gereja perdana sebagai norma imannya. Penampilan gereja yang dimaksud di sini meliputi yang pertama, gereja lokal dan gereja universal. Gereja Katolik itu mencakup seluruh dunia atau universal, yang tampak dengan jelas dan konkret dalam setiap jemaat beriman setempat yang disebut dengan keuskupan atau dioses. Keuskupan adalah salah satu persekutuan umat Katolik yang bersatu dengan uskupnya yang berada dalam suksesi apostolik, dalam iman dan dalam sakramen-sakramen. Uskup bertindak sebagai pengganti rasul dan umat beriman yang dipercayakan oleh Sang Kristus untuk digembalakan. Yang kedua adalah gereja Katolik dan gereja-gereja Kristen lain. Perbedaan yang ada di dalam Protestan dan Katolik sering dirumuskan dengan 3 sola, yaitu sola fide, di mana Protestan percaya hanya iman yang menyelamatkan manusia, sedangkan Katolik menambahkan harapan dan cinta kasih. Sola gratia, di mana Protestan percaya bahwa hanya rahmat Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia, sedangkan Katolik menambahkan usaha manusia atau ora et labora. Yang terakhir adalah sola scriptura, di mana Protestan percaya bahwa hanya kitab suci lah sumber iman kita, sedangkan Katolik menambahkan tradisi. Namun, hal yang lebih penting dari perbedaan-perbedaan ini adalah kesatuan di antara semua orang Kristen. Yang ketiga adalah gereja Katolik dan agama-agama lain. Gereja Katolik percaya bahwa keselamatan manusia tidak bergantung pada gereja. Komunikasi iman terjadi dalam bentuk dialog yang adalah pertemuan hati ke hati yang semakin terbuka untuk sapaan Allah. Mereka yang tulus hati mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Allah berkarya dalam setiap manusia, bahkan di dalam mereka yang tidak percaya akan Kristus. Menurut 1 Timotius pasal 2 dan ayat 4, gereja yakin bahwa Allah menghendaki semua orang untuk diselamatkan. Gereja hanyalah sebagai tanda dan sarana keselamatan untuk umat manusia. Dalam gereja Katolik, terdapat hierarki sebagai suatu sistem tata susunan dalam kepemimpinan penggembalaan umatnya.
Yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang menjabat karena telah disucikan melalui tabisan. Dewan para uskup menggantikan kedua belas rasul, dan pemimpin para uskup tersebut adalah seorang paus yang dimana adalah pengganti Petrus. Uskup sendiri pun dibantu oleh uskup pembantu, yakni imam atau pastor dan diakon. Tugas mereka yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Yang kedua adalah biarawan dan biarawati. Mereka adalah yang secara sukarela meninggalkan kehidupan duniawi dan memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk kehidupan agama di suatu biara. Biarawan atau biarawati tidak menikah karena telah mengucapkan atau mendeklarasikan 3 kaul, yakni kaul kemurnian, ketaatan, kemiskinan. Kaul sendiri adalah janji sukarela kepada Allah untuk melaksanakan suatu tindakan yang lebih sempurna. Mereka memutuskan untuk memperjuangkan kesempurnaan lewat sarana-sarana ketiga kaul tersebut yang diamalkan sesuai dengan peraturan. Di bawah itu semua ada awam. Awam dalam Katolik adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak menerima tabisan suci dan atau status kebiarawanan yang diakui di dalam gereja. Awam mempunyai medan khas yang mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Karena harus disadari bahwa gereja tidak hadir di dunia ini untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membangun kerajaan Allah. Semua anggota gereja sederajat martabatnya dan memiliki fungsi serta tugasnya masing-masing. Tetapi di atas semua itu yang pokok adalah iman yang sama akan Allah dalam Kristus oleh Roh Kudus. Gereja melanjutkan dan mengambil bagian dalam tritugas Yesus Kristus, yakni tugas nabi, pewartaan, tugas imami, pengudusan atau perayaan, dan tugas rajawi, melayani atau menggembalakan. Yang pertama, gereja yang mewartakan atau kerigma. Ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja, yaitu yang pertama, sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. Yang kedua, sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian. Yang ketiga, sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Tugas kita adalah mewartakan sabda Allah sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul dulu. Ada 2 pola pewartaan dalam mewartakan sabda Allah, yaitu yang pertama, pewartaan verbal atau kata-kata, kerigma, berupa khotbah atau homili, pelajaran agama, katekesi umat, dan pendalaman kitab suci. Yang kedua, pewartaan dalam tindakan, martiria, menunjuk pada personal atau pribadi seseorang, yakni pribadi yang mengetahui atau mengalami dan mampu memberikan keterangan yang benar, saksi-saksi Kristus. Yang kedua, gereja yang menguduskan, liturgia. Gereja memiliki imamat umum dan imamat jabatan dengan cara khasnya masing-masing, mengambil bagian dalam satu imamat Kristus. Imamat umum melaksanakan tugas pengudusan, antara lain dengan berdoa, menyambut sakramen, memberi kesaksian hidup, melaksanakan cinta kasih secara aktif dan kreatif yang dilakukan oleh semua umat. Sedangkan imamat jabatan membentuk, memimpin umat, memberikan pelayanan sakramen. Ini dilakukan oleh para imam. Ada beberapa bentuk kegiatan untuk mewujudkan usaha tersebut, yaitu perayaan sakramen, diantaranya sakramen baptis, sakramen ekaristi atau komuni, sakramen krisma, sakramen tobat, sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan sakramen pengurapan orang sakit. Yang kedua, ada liturgi dan sakramentali, yaitu tindakan penyaluran rahmat Tuhan oleh gereja. Contohnya seperti pemberkatan rumah, benda, pernyataan kaul, dan sebagainya. Yang ketiga, ada berdoa dan berdevosi, yaitu bentuk-bentuk penghormatan atau kebaktian khusus umat beriman kepada misteri kehidupan Yesus tertentu dan kepada orang-orang kudus. Devosi hendaknya bertujuan untuk menguatkan iman kita kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Yang terakhir, ada gereja yang melayani atau diakonia. Gereja dipanggil untuk melayani sebagaimana Yesus sendiri datang untuk melayani. Sabda Yesus sendiri dalam Markus pasal 10 ayat 4 yang berbunyi, "Anak-anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Dengan demikian, menjadi murid Yesus berarti kita harus meneladani Yesus dengan cara melayani. Pelayanan gereja bersifat ke dalam dan keluar. Ke dalam meliputi pembangunan dan pengembangan jemaat atau umat itu sendiri. Sedangkan keluar meliputi aspek-aspek kehidupan manusia, baik seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dasar pelayanan dalam gereja bertumpu pada semangat pelayanan Kristus itu sendiri. Kita harus bersikap sebagai pelayan dan rendah hati. Pada Injil Markus pasal 9 ayat 35 mengatakan, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Dan yang penting diketahui, dalam melayani mereka yang miskin, kita tetap memposisikan mereka sebagai subjek yang sederajat, menghormati harga dirinya, dan bukan mengobjekkan mereka atau memperlakukan mereka seenaknya.